saudaraku, para pencinta politik. Selamat datang kembali di PJPGD Channel Opini Kebangsaan. Pada episode kali ini, kita kembali menyelami dunia politik yang penuh intrik, taktik, dan manipulasi. Topik yang kita bahas kali ini adalah apakah Prabowo mampu bertahan sampai 2029? Saudara, di balik sorotan lampu media dan tekanan politik yang tak pernah padam, sebuah pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah Presiden Prabowo akan mampu bertahan sampai 2029? Sebuah pertanyaan semakin relevan di tengah upaya-upaya yang dilakukan oleh Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya di balik layar. Setelah masa jabatannya berakhir, Jokowi tidak diam. Ia menyisakan jejak yang dalam dengan strategi politik yang licik dan jebakan yang dirancang dengan teliti untuk mempengaruhi kepemimpinan Prabowo. Ini bukan sekedar pertarungan kekuasaan. Ini adalah pertarungan untuk menentukan arah negara. Prabowo memang dikenal sebagai seorang pejuang yang terlatih, berpengalaman, dan tidak datang dengan tangan hampa. Dan dia beberapa kali mengikuti kontestasi Pilpres baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Namun semua orang tahu bahwa di dalam pemilu Pilpres bulan Februari yang lalu, ketergantungan Prabowo kepada Presiden Jokowi sangat besar, nyata, dan tampak jelas, sehingga masyarakat mengasumsikan bahwa kemenangan Prabowo di dalam Pilpres tersebut karena ditopang sepenuhnya oleh kekuasaan Jokowi. Dengan demikian, wajar saja masyarakat bertanya, apakah dalam kepemimpinannya akan datang Prabowo memiliki tingkat independensi di dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dipersiapkannya. Prabowo dikenal sebagai seorang pejuang yang terlatih dan berpengalaman. Dibuktikan dengan telah beberapa kali mengikuti Pilpres, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Tentu saja datang tidak dengan tangan hampa, tetapi masyarakat tahu bahwa dalam pemilu Pilpres Februari yang lalu, kekuatan Prabowo semata-mata tidak mampu mengantarkannya untuk menjadi presiden terpilih. Masyarakat luas mengasumsikan bahwa Prabowo dapat memenangkan Pilpres tersebut karena galangan dukungan suara rakyat yang dilakukan oleh
Jokowi, baik dengan cara yang elegan maupun dengan cara-cara yang brutal. Oleh karena itu, masyarakat setidaknya berasumsi bahwa ketergantungan Prabowo sebagai presiden terpilih sangat besar pada Jokowi. Dengan demikian, ketika Prabowo memasuki istana, masyarakat tidak yakin sungguh-sungguh bahwa Prabowo yakin dengan visi dan misinya yang kuat, tetapi justru banyak dipengaruhi oleh Jokowi. Maka wajar kalau Prabowo menuju 2029 tidak akan mudah sebagaimana banyak dibayangkan orang. Dinamika politik saat ini gampang dan mudah untuk diamati bahwa Jokowi masih berusaha sekuat tenaga untuk menanamkan pengaruh. Maka Prabowo harus berjuang untuk mempertahankan otonominya dan eksistensinya dalam melaksanakan agenda yang dijanjikannya kepada rakyat. Tantangan pertama yang menghadapi jebakan politik yang telah dipersiapkan oleh Jokowi, misalnya dalam pembentukan kabinet dan menetapkan skala prioritas pembangunan mega proyek ke depan. Apakah Prabowo mampu untuk membentuk kabinet dengan melepaskan atau meninggalkan orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Jokowi? Berikutnya, apakah Prabowo dapat memilih antara proyek IKN atau proyek makan siang gratis? Karena bila dilakukan secara bersamaan, maka taruhannya adalah jabatan Prabowo itu sendiri. Sebab secara realitas keuangan negara tidak mampu untuk menopang kedua proyek tersebut bila dilakukan secara bersama-sama. Disinilah akan diuji apakah Prabowo mampu melepaskan jebakan yang telah dipersiapkan oleh Jokowi. Saudara, dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan datang serta memecahkan masalah yang telah timbul ke permukaan secara gamblang saat ini, Prabowo perlu melihat dengan cermat, lebih jauh, dan lebih matang. Jangan sampai Prabowo terperosok ke dalam kubangan dan labirin politik yang telah dipersiapkan untuk menghalangi
langkah-langkahnya sebagai presiden terpilih. Prabowo dituntut cerdik, harus melihat lebih jauh dari apa yang kelihatan di permukaan, harus memiliki strategi lebih mumpuni untuk memecahkan rancangan-rancangan yang telah dipersiapkan untuk menghambatnya. Saudara sekalian, Prabowo sebetulnya memiliki kekuatan yang tidak lagi dimiliki oleh Jokowi, yaitu dukungan rakyat. Prabowo harus bisa membuktikan bahwa rakyat yang mendukungnya dalam Pilpres yang lalu, walaupun disinyalir adalah suara dari dukungan Jokowi, tetapi Prabowo harus membuktikan bahwa suara dukungan tersebut juga adalah untuknya. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam negara demokrasi, suara rakyat adalah kekuatan terbesar, di mana demokrasi yang telah dilaksanakan telah menetapkan Prabowo sebagai pemenang pemilu. Terlepas bagaimana proses demokrasi itu berjalan, tetapi secara nyata dan faktual, suara dukungan rakyat itu sekarang adalah untuk Prabowo. Maka Prabowo harus memanfaatkan ini dengan sungguh-sungguh untuk membangun legitimasinya dan mendorong agenda-agenda yang telah dipersiapkannya untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik adalah dengan mengkoreksi sekaligus meningkatkan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi, bahwa di zaman Jokowi kesejahteraan masyarakat lebih dititik beratkan kepada hal-hal fisik, maka Prabowo harus meningkatkannya, bahwa kesejahteraan rakyat harus dilengkapi dengan hal-hal yang bersifat non-fisik, sehingga amanat konstitusi untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin itu semakin nyata. Dengan demikian, maka secara perlahan Prabowo dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang sudah ditanamkan dan dipersiapkan oleh Jokowi. Prabowo harus berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat. Prabowo harus mencari setiap peluang untuk melampaui rintangan-rintangan yang telah ditanamkan oleh Jokowi. Prabowo harus hadir sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai presiden pilihan rakyat, bukan sebagai presiden yang dibayang-bayangi terus
oleh Jokowi dan jejaring oligarkinya. Tidak ada jawaban mudah untuk pertanyaan besar yang kita hadapi. Apakah dengan situasi dan kondisi tersebut di atas, Prabowo akan mampu bertahan sampai 2029? Kita harapkan demikian adanya, dan mari kita serahkan pada waktu yang akan menjawabnya. Satu hal yang pasti, perjalanan Prabowo menuju 2029 akan ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat pada awal-awal pemerintahannya, oleh keberaniannya untuk menghadapi tantangan, dan oleh komitmen yang tak tergoyahkan demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan golongan, apalagi kepentingan oligarki. Sebagai pemantau politik dan warga negara yang peduli, kita harus tetap waspada dan terlibat. Kita harus mendukung kepemimpinan siapa saja yang bertanggung jawab dan menolak siapa saja yang berupaya untuk mengganggu stabilitas dan kemajuan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan bahwa pertanyaan besar tentang masa depan Presiden terpilih Prabowo tidak hanya akan terjawab, tetapi juga akan membawa harapan dan kemajuan bagi seluruh bangsa. Sekaligus akan menentukan apakah Prabowo sebagai presiden terpilih mampu bertahan sampai 2029 atau harus tumbang di tengah jalan. Saudara, setiap perubahan baik besar ataupun kecil selalu dimulai dengan tindakan kecil. Mari kita bersama-sama mendorong perubahan yang lebih baik sebagaimana yang diinginkan oleh rakyat dan juga yang diinginkan oleh Prabowo dalam 5 tahun kepemimpinannya dengan keyakinan dan integritas yang tak tergoyahkan. Sebelum ditutup video hari ini, mari kita diskusikan lebih lanjut tentang apa yang sudah kita bahas. Jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat di kolom komentar. Saudaraku, mari kita buat PJP Ginting Channel sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Jangan lupa like, share dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Mari kita terus belajar dan berdiskusi untuk membangun Indonesia lebih baik. Terima kasih.